olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah, selanjutnya nih ada berita yang cukup mencengangkan mungkin ya, karena ini datang dari pemerintah tentunya. Ini sejumlah aplikasi pemerintah menggunakan nama yang terlampau nyeleneh nih. Bahkan ada yang memiliki arti sesuatu yang dikaitkan dengan seksualitas hingga bias gender, dan ini viral di sosial media serta menjadi sorotan netizen. Nah, pemirsa, ini juga kan kalau semisal pemirsa udah banyak scroll-scroll media sosial, salah satu Instagramnya ini banyak sekali akun-akun media sosial yang memberitakan nih terkait dengan viralnya nama kontroversial dari aplikasi pemerintahan seperti itu. Nah, nama-nama kontroversial itu akhirnya dirangkum oleh sejumlah netizen ya dalam beberapa thread ataupun unggahan terpisah. Ragam komentar pun muncul nih ya karena menyoroti dugaan menyerempet pada hal-hal mesum seperti itu. Nah, contohnya nih ada banyak banget. Salah satunya ada si cantik, ada si ganteng. Oke lah gitu ya. Kalau misal kita menggunakan kata si cantik, si ganteng itu masih lumrah seperti itu. Meskipun kok bisa ya gitu, masih ke seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada nih ya dengan nama, nah ini bisa terlansir di depan ya. Ini ada si Tole. Kemudian ada lagi nih pemirsa. Ini si Semok. Nah, ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Nah, aplikasi ini merupakan platform berbasis situs yang dibuat oleh Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan pelayanan pengajuan terkait dengan ormas, partai politik, serta yayasan di wilayah tersebut. Nah, dengan menggunakan aplikasi tersebut ini diharapkan mempercepat proses seperti itu. Namun, seperti itu ya. Kenapa sih harus menggunakan nama-nama yang cukup kontroversial seperti itu? Kemudian ada lagi nih ya, Siskaku Intip katanya. Ini melansir dari siskaforum.org. Nama aplikasi ini merupakan kependekan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma yang ada di Dinas Perkebunan dan juga Peternakan Kalimantan Selatan. Program yang sudah berjalan sejak 2021 ini nih ya disebut sudah banyak mendapat penghargaan. Tujuan dari adanya gitu ya, program ini adalah untuk meningkatkan populasi ternak sapi. Nah, sebenarnya pemirsa, terlepas dari nama-namanya seperti itu ya, tentu program yang dibuat oleh pemerintah ini cukup sangat berdampak seperti itu. Ini juga memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan daerah tersebut. Baik tadi ya semisal dalam segi ekonomi, dalam segi administrasi dan yang lain-lainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sih harus menggunakan nama-nama kontroversial? Apakah hal itu digunakan dengan alasan untuk dapat memantik gitu ya perhatian daripada masyarakat? Padahal ya zaman sekarang tentunya ketika kita membuat satu jokes ataupun ibaratnya kayak satu program atau yang lain-lain dengan menyinggung hal-hal yang memang itu berbau kepada hal mesum atau seksualitas gitu ya, itu kan harusnya kita udah lebih aware ya, hal itu tidak bisa dinormalisasi kembali seperti itu ya. Nah, ini juga akhirnya karena kan ini cukup geram juga ya, bukan hanya mungkin awal-awalnya ini menjadi candaan gitu kan, wah lucu banget namanya kontroversi kayak gitu, tapi sekarang karena masyarakat juga sudah melek terkait dengan bahayanya gitu kan, menggunakan candaan-candaan yang mengarah kepada seksualitas, akhirnya banyak juga nih yang komen-komen. Salah satunya nih pemirsa, ini kita bisa lihat di layar dari Razi Vario. Ini yang saya heran, kok bisa sih mereka jadi pejabat agak nggak dites dulu minimal ya, kita nggak tahu ya, mungkin ada yang tes, ada yang juga lihat orang dalam seperti itu. Aduh. Nah, selanjutnya ini ada juga nih ya komentar dari Bintang Prayoga 19 underscore, lama-lama tambah malu jadi rakyat. Kemudian ada juga nih dari Kikutama, ketebak banget sih otaknya apa pas bikin.
nggak tahu ya otaknya kayak gimana seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi pemirsa, memang terlepas dari program yang ada sebagus apapun harapannya gitu kan ya, kita juga masyarakat diberikan edukasi penting nih terkait dengan penjenamaan satu program gitu. Semoga nih ya pemerintah juga bisa lebih aware lagi terkait dengan penjenamaan program-program yang dimilikinya. Boleh loh kalau semisal memang mau disingkat yang lain-lain ataupun mau menggunakan salah satu kata-kata yang lagi hype gitu kan, tapi boyoto dipikirin jangan sampai menyerempet pada hal-hal yang tadi seksualitas ataupun mesum, karena ini akan dinormalisasi kembali seperti itu. Jadi stop untuk seperti itu. Nah, baik pemirsa, kita akan beranjak ke berita yang lainnya. Ini masih pemerintah bukan ya, mungkin ini lebih ke dalam dunia politik ya. Seperti kita tahu pemirsa, sekarang kan pilkada nih ya, ini lagi ramai-ramainya, banyak banget nama-nama politisi ataupun aktor-aktor politik yang sedang melambungkan namanya, sedang memperbagus namanya untuk mendapat suara dari rakyat. Bagian pemilu aja atau pilkada yang dibutuhin suara rakyat, lain-lainnya enggak. Nah, tapi terlepas dari itu nih pemirsa ya, ini kalau kita tahu ya, menantu Pak Jokowi nih, Bobi Nasution, yang memang sebelumnya juga memang menjadi salah satu kader dari PDIP sebelumnya, tapi sekarang kan sudah tidak gitu ya. Akhirnya ini cukup mencengangkan, ada berita bahwa partai PKB ini usulkan Nagita Slavina jadi pasangan Bobi Nasution di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Nah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra nih, Habibur Rahman ini merespon terkait dengan keputusan PKB yang mengusulkan nama Nagita Slavina untuk menjadi pendamping Bobi Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara tahun 2024 di November mendatang. Nah ya, seperti yang kita tahu bahwa Bobi ini memang mempunyai jejak karir di pemerintahan seperti itu. Namun Nagita Slavina ya kita tahu lah bahwa Nagita Slavina atau mamahnya Cipung ya, Mbak Gigi ini merupakan salah satu aktris dan juga pengusaha yang cukup terkenal dan juga merupakan pasangan dari Raffi Ahmad. Nah, jadi PKB dan juga Gerindra ini juga mengatakan bahwa Nagita Slavina ini memiliki satu peluang jika memang benar akan dijadikan pasangan dari Bobi Nasution. Melihat track record Nagita Slavina merupakan pengusaha yang cukup sukses. Nah, siapa tahu katanya ya, ini juga bisa menebarkan atau mengeluarkan vibes positif dan selaku ilmu pengusahanya kepada masyarakat di Sumatera Utara seperti itu. Dan kemudian juga dipertegas lagi dengan Habibur Rahman yang menyatakan bahwa Sumatera Utara ini kan merupakan salah satu daerah yang memang bisa menerima nih kondisi dalam artian ya tadi ya, tidak memandang oh ini perempuan dan yang lain-lain seperti itu. Selagi memang dia kompatibel seperti itu dapat diterima masyarakat. Namun ya pemirsa, lagi dan lagi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa sih ya saat ini nih banyak banget artis-artis yang ditarik oleh partai-partai gitu ya untuk menjadi salah satunya calon wali kota, calon gubernur, bahkan calon bupati seperti itu. Oke lah kalau semisal memang artis tersebut atau selebriti tersebut itu memiliki kapasitas yang cukup mumpuni dalam mengelola atau ketika nanti menjadi seorang pemimpin. Ya kalau tidak seperti apa? Apakah hanya memang akan dijadikan seperti boneka saja? Memang saat ini gitu ya, popularitas itu memang sangat penting seperti itu. Karena kadang orang tuh nggak bakal notice kalau dia nggak kenal seperti itu. Tapi boyoto dipilih, gimana nih rekam jejaknya, apakah dia paham tentang cara bagaimana menjadi seorang pemimpin dan lain-lain. Karena ya kalau menurut saya gitu kan, ini harus dipikirkan adalah bagaimana gitu masa depan dari satu daerah 5 tahun ke depan gitu kan. Nggak mungkin dong gitu kita mempermainkan masa depan daerah di Indonesia seperti itu. Nah, terlebih dari itu gitu ya, kita akan nantikan bagaimana keputusannya. Karena ini kan juga masih wacana yang memang dicanangkan oleh PKB yang mengusulkan Nagita Slavina untuk menjadi pendamping Bobi Nasution. Kita akan nantikan nih pemirsa informasi selanjutnya, apakah emang benar atau enggak seperti itu ya. Baik, pemirsa, itu dia tadi berita di segmen 2 yang kita bahas. Nah, dari itu jangan kemana-mana, kita masih punya berita lagi yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga,
lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.